Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini kita akan belajar bersama lagi ya sobat-sobat semua. Tapi sebelumnya, sebelum kita belajar, di sini saya akan bercerita dulu ya. Jadi kasusnya itu unik ya sobat-sobat semua. Datang user dengan membawa Samsung M10. Kata dia, begitu dinyalakan, nyampe logo Samsung, HP mati. Lalu seperti biasanya, saya tanya kronologinya kenapa? Karena agar lebih mudah kita mengerjakannya dan menganalisa, kita wajib menanyakan kronologi awalnya ya sobat-sobat semua. Ketika saya tanyakan, user itu berbelit-belit seperti orang malu ya. Nah, pada akhirnya karena terus saya desak, saya tanya, beliau pun mengaku bahwa HP ini itu awalnya hidup ya sobat-sobat semua. Awalnya hidup, lalu dia lakukan flashing tanpa mengetahui bagaimana proses flashing yang sebenarnya, tanpa ilmu dan tentunya tanpa pengalaman. Hanya modal lihat YouTube, tetapi tidak dipraktekkan dalam keseharian seperti kita seorang teknisi. Jadi kan butuh yang namanya ilmu, ya perlu otodidak. Itu memang awal saya belajar servis, tetapi kan sudah melalui proses panjang ya sobat-sobat semua. Dan memang sekarang sangat dimudahkan. Tentunya di YouTube sekarang sudah banyak sekali tutorial-tutorial mengenai servis HP untuk pemula. Jadi kalau hanya sekali saja nonton ya, tanpa kita praktek, itu 0% kita bisa di lapangan. Nah itu, meskipun kita belajar otodidak, terserah metode lewat YouTube, metode lewat referensi di Google, monggo ya sobat-sobat semua. Saya menyarankan justru untuk teknisi pemula, tetapi tentu itu semua harus dikaji, harus diasah lagi dan harus dipraktekkan dalam dunia perservisan tentunya. Nah, user ini hanya melihat sekilas saja tanpa praktek sebelumnya. Sebagai contoh, flash di Samsung kita harus mengetahui kan versi binari itu berapa. Itu kan perlu dipahami ya, perlu dipahami, perlu diteliti, lalu proses by stepnya yang benar bagaimana kan gitu. Nah ini nggak tahu yang di download firmware apa, asal dimasukkan saja meskipun tipenya M10 tanpa mengetahui versi binari yang sesungguhnya, dan akhirnya HP pun mati ya. Bisa dianggap mati karena begitu nyampe logo Samsung, HP mati gitu. Begitu seterusnya dihidupkan juga, nyampe logo Samsung, HP mati. Nah ini sebagai bukti bahwa kami seorang teknisi, meskipun kami juga belajar dari tutorial, belajar lewat metode otodidak, tetapi kami ini prakteknya atau pengasahannya itu butuh waktu bertahun-tahun, ndak instan seperti ini. Oke lah, sekarang kita akan coba nyalakan ya sobat-sobat semua. Apakah benar yang dibilang user itu seperti itu ya? Hidup logo Samsung lalu mati lagi. Nah seperti itu sih yang dibilang oleh user ya. Ya itulah perlunya kita memang mengasah talenta kita ya, mengasah kemampuan kita, ndak cukup instan. Jadi kami seorang teknisi itu jangan dianggap sepele,
setiap segala macam pengerjaan ya. Jadi inilah buktinya kalau hanya modal lihat sekilas saja tanpa diasah ya. Oke, ini sekarang kita nyalakan ya sobat-sobat semua. Nah, itu bisa dilihat nyala ya. Coba kita tunggu, kita akan buktikan apakah benar yang dibilang user seperti itu. Dan mohon untuk user yang terhormat dan user yang budiman, rungokno kupingmu. Nah, itu Samsung ya, sobat-sobat semua nyala, katanya mati lagi. Jadi untuk user yang sok tahu, user yang angel tuturane ya, rungokno kupingmu. Jadi servis HP itu nggak semudah yang ente bayangkan. Semua itu butuh proses belajar, nggak gur sedino rong dino. Makanya jasa kami itu kadang mahal tuh kenapa? Ya karena sesuai dengan ilmu itu mahal guys. Dan sebaik-baik ilmu itu memang diamalkan. Jadi untuk user yang terhormat, hargai jasa servis kami. Dan untuk para teknisi, sahabat-sahabat teknisi musafir, tetap optimis jaga harga servisan. Nah, ini bisa dilihat ya, begitu dinyalakan mati, logo Samsung mati dan HP nggak hidup lagi. Nggak restart ya, dia langsung mati aja begitu saja. Inilah korban malpraktek user yang sok tahu. Jadi mohon dengarkan untuk user dan rungokno kupingmu. Jadi kami seorang teknisi itu ndak bim salah bim langsung pengerjaan itu langsung selesai. Semua butuh proses, waktu, pikiran, tenaga. Kadang servis HP 4 hari seminggu belum ketemu kok. Gitu kadang kok mahal men. Oh lah. Apa njaluk di flashing, apa njaluk di direct toh. Iya, saya juga kadang ya agak sedikit emosi guys. Ya tetap kita kepada konsumen ya, tetap kita hargai. Yang terpenting ini adalah curahan para teknisi ya. Jadi jangan dianggap sepele pekerjaan kami. Semua itu ada risikonya. Semua ada risikonya. Oke lah, karena ini sudah terbukti, sekarang kita akan lanjut ke eksekusi ya, sobat-sobat semua. Nah, ini udah standby di komputer ya. Jadi seperti biasanya ya, sobat-sobat semua, yang belum paham, silahkan tonton baik-baik tutorial ini agar step by stepnya paham, pembahasannya paham, lalu dapat ilmunya. Nah, itu yang terpenting. Seperti biasa ya, untuk bahan eksekusinya itu linknya Bang Teksir sertakan di deskripsi. Silahkan di-download saja ya. Silahkan download saja. Nanti akan diarahkan ke Blogger. Nah, ini untuk bahannya itu ada Odin terbaru ya. Lalu firmware ini sesuai versi binary dan Samsung USB driver. Jadi bagi yang belum terinstall Samsung USB drivernya, silahkan install dulu agar nanti proses flashing itu berjalan lancar. Karena mustahil kalau driver belum diinstal itu flashing bisa berjalan ya. Karena di sini saya udah install driver sebelumnya, maka tidak perlu diinstal. Lalu sobat-sobat semua silahkan ekstrak saja Odinnya ya. Lalu buka Odinnya. Nah, ini Odinnya, klik saja 2 kali, maka dia akan muncul ya Odin terbaru untuk versi 3.14-nya. Nah, di sini itu ada yang unik ya sobat-sobat semua. Jadi mohonlah untuk yang belum bisa pahami baik-baik. Untuk masuk download mode di Samsung seri A, seri M ya, khususnya ya 2019. Untuk rilisan 2018, 2019 ya, 2020 itu yang ndak ada tombol home-nya itu ada sedikit berbeda untuk masuk download mode. Karena proses flashing Samsung itu wajib masuk download mode. Jika mati total itu maka di direct. Jadi caranya tekan volume atas bawah ya, lalu colok USB. Tekan dan tahan volume atas bawah, lalu colok USB. Dan USB-nya sudah tersambung ke PC. Maka dia otomatis akan masuk ke dashboard download mode seperti ini, download mode ya. Lalu langkah selanjutnya untuk melanjutkan ke download mode-nya, sobat-sobat semua bisa gunakan
tombol volume atas untuk continue atau menyetujui. Nah, seperti ini. Lalu maka dia otomatis akan masuk metode download mode ya, yaitu metode software untuk eksekusi flash di Samsung. Lalu selanjutnya perhatikan baik-baik di tool Odin-nya. Di sini itu terdeteksi COM7 ya. Tandanya antara komputer, HP dan tool itu sudah sinkron melalui driver tersebut. Jadi tidak harus COM7 ya, nggak wajib COM7, bisa COM6, COM8, COM9 dan seterusnya. Karena di sini di PC Bang Teksir itu terdeteksi di COM7. Nah itu ya. Jadi nggak harus COM7. Bila sobat-sobat semua terdeteksi COM8 ya silakan COM8. Lalu selanjutnya sobat-sobat semua silakan masukkan file firmware-nya. Klik BL ya. BL itu bootloader ya. Klik BL, sesuaikan filenya. Di sini Bang Teksir gunakan 4 file agar lebih mantap jiwa, membahana tentunya. Karena memang ini gagal flash ya. Kita cari di mana kita download firmware-nya. Nah, ini perhatikan baik-baik. Jika sobat-sobat semua klik tabel BL ya silakan masukkan BL ini ya. Klik lalu open. Nah, seperti ini ya. Kita tunggu sampai diproses toolnya. Lalu selanjutnya klik bagian AP. Ya cari file AP, klik lalu sobat-sobat semua tinggal klik open ya. AP ya AP filenya. Sesuaikan saja AP. Nah, untuk file AP ini sendiri itu memang prosesnya lama ya untuk diterima oleh tool Odin ini. Biasanya di PC itu ada not responding, itu tidak masalah, biarkan saja ya, nggak masalah. Memang lama karena mengingat size dari file AP ini besar. Jadi memang lama. Mungkin kalau PC-nya tidak kentang seperti Bang Teksir mungkin lancar ya, apalagi yang udah menggunakan SSD ya. Karena di sini Bang Teksir gunakan PC lama ya. Yang penting bersabar aja, orang bisa digunakan ya, sabar aja. Nah jadi untuk kasus Samsung yang mati total itu nggak bisa via flash ya, nggak bisa, kita wajib direct ya. Karena untuk flash di Samsung itu ada 2 metode kalau mati total, direct sama menggunakan USB JTAG ya. Ada ya untuk masuk download mode secara otomatis kalau HP itu hard break ya. Itu resikonya kalau flash itu ya ngeri-ngeri sedap, salah firmware HP mati ya kan. Jadi jangan dianggap sepele, proses flashing itu ngeri-ngeri sedap. Iya kalau pas lancar, kalau enggak, kalau pas apes kita tombok. Iya kalau kita udah punya toolnya komplit, kalau enggak nangis, sakit di hati. Itulah resiko teknisi. Jadi jangan dianggap sepele. Ini khususnya untuk user-user yang memang sok tahu, user-user yang angel diomongi ya angel tuturane iki rungokno tenan kupingmu. Oke, ini sudah berhasil ya untuk file AP-nya. Sudah berhasil dimasukkan, lalu sudah diterima oleh tool Odin-nya. Lalu langkah selanjutnya kita ya tinggal klik di bagian CP ya. Itu kan file AP-nya sudah. Karena 4 file jadi BL, AP, CP dan CSC. Nah, ini kan AP-nya udah. Lalu selanjutnya kita tinggal klik di bagian CP saja. Lalu masukkan juga file CP-nya. Klik filenya lalu open. Paham ya? Sesuaikan tabel yang kita klik, jangan sampai salah. Salah juga fatal nanti, meskipun itu sama ya versi binarinya. Oke, untuk CSC ya kita klik CSC lalu masukkan ya. Untuk user data itu tidak perlu ya sobat-sobat semua, tidak perlu, kita lewati saja. Nah kalau semua sudah komplit, driver sudah terdeteksi, 4 file sudah kita masukkan, lalu langkah selanjutnya kita tinggal klik start saja. Dan tentunya berdoa mudah-mudahan file ini benar-benar sakti, karena file ini sudah saya gunakan di Samsung M10 sebelumnya yang bootloop itu berhasil. Yang mudah-mudahan di gagal flash ini berhasil, nggak ada kendala. Oke lah, langsung saja kita klik start, kita bismillahirrohmanirrohim, kita berdoa ya. Sambil nunggu seperti biasanya ya sobat-sobat semua, ini proses flashingnya sudah berjalan.
buat kopi biar kita nunggu ndak jenuh ya. Nunggu down itu ya deg-deg ser. Oh iya, kalau nggak violet ya, kalau violet ya jadi pikiran lagi kan. Yang intinya yakin kita berusaha. Down itu bonus ya. Yang penting kita berani dulu. Kalau nggak berani ya kita segitu-gitu aja kemampuan kita nggak akan pernah nambah pengalaman. Ini proses sedang berjalan seperti biasa. Siapkan kopi hitamnya, kita ngerokok ya, boleh sambil sholawatan boleh ya. Mudah-mudahan segala kinerja kita, usaha kita itu bisa menghasilkan ya, bisa menghasilkan cuan. Oke, alhamdulillah ya sobat-sobat semua. Sekian lama kita menunggu, akhirnya muncul notifikasi pas di toolnya. Itu tandanya proses flashing di M10 ini sudah berjalan atau sudah selesai. Dan di Samsungnya pun ya, itu dia langsung restart otomatis. Oke, ini kita masuk ke tampilan logo Samsung. Apakah akan mati lagi atau enggak? Kita berdoa saja ya. Mudah-mudahan file ini memang benar-benar tested ya untuk di gagal flash ini. Karena sebelumnya kan hanya mentok, nggak harus mati. Tapi ini kan mati ya, begitu Samsung mati. Dan ini sekitar beberapa menit itu nggak mati ya sobat-sobat semua. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa HP ini masih bisa diselamatkan ya. Kita tunggu bagaimanakah hasilnya. Ya, masih belum, tapi nggak mati. Ya, masih belum juga. Ini deg-deg ser ya. Masih juga belum. Proses berjalan, mudah-mudahan karena nggak mati ini. Feeling saya harusnya berhasil. Dan alhamdulillah memulai Android. Itu tandanya harapan besar sudah bisa kita dapatkan. Wow. Oke. Mantap jiwa, membahana ya sobat-sobat semua. Dengan keyakinan, dengan file tested, berbekal pengalaman, insya Allah semua akan dimudahkan. Selanjutnya kalau sudah seperti ini ya tinggal klik next saja ya. Lalu ini kita setujui, klik berikutnya. Nggak tahu ini nyangkut FRP atau enggak. Oh aman ya. Kalau nyangkut FRP bayarannya tambah mahal. Oke, lewati saja ini ya. Proses ini lewati saja, tidak masalah. Oke, ini next saja. Kita klik setujui. Untuk pola lewati saja, biar yang punya aja. Oke, sedikit sentuhan akhir ya. Ini keyakinan kita semakin bulat untuk menyiapkan nota tentunya ya. Oke, silahkan tunggu. Nah, ini next saja, nggak masalah. Ini kita lewati saja. Lewati ya, tidak perlu. Oke, selesai. Bagaimana hasilnya? Apakah bisa cuan? Mantap jiwa, membahana ya sobat-sobat semua. Nah inilah, bila kita kerja sesuai prosedur, berbekal ilmu, berbekal pengalaman. Ilmu tok tanpa pengalaman masih belum bisa dipastikan down. Jadi keduanya itu harus berkesinambungan. Ilmu ya pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman kita bisa eksekusi gitu loh. Ilmu doang nggak pengalaman nggak jadi ya sobat-sobat semua. Oke, ini dipastikan down ya sobat-sobat semua. Karena ini full flash, kita akan coba cek email ya. Kita akan coba ya, mudah-mudahan nggak ada masalah baru lah. Karena memang mengingat ini HP ya awalnya nggak masalah, hanya saja user itu sok tahu ya, flash akhirnya berakibat fatal. Oke, sekarang kita klik emailnya atau cek email dan email aman. Tapi ya enggak masalah ya, user-user yang sok tahu itu ya kalau berbuat kesalahan di HP-nya sendiri paling ya larinya ke kita juga teknisi ya. Iya kan? Iya. Ya nih. Biar tahu gitu loh resiko HP mati itu seperti apa kan ya. Oke, ini dinyatakan sudah down ya sobat-sobat semua, tanpa ada halangan, semua berjalan dengan aman dan dimudahkan. Oke, untuk tutorial di M10 kasus restart ini ya, kasus malpraktek ya,
Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Untuk pemula, Bang Teksir selalu menyarankan jangan pernah takut untuk mencoba ya. Yang penting kita berbekal pengalaman ya. Kalau di flash Samsung itu pengalamannya apa saja sih? Cek dulu binarinya, sesuaikan versi PDA dan CSC-nya. Lalu langkah selanjutnya ya kita tinggal eksekusi seperti yang Bang Teksir sertakan tadi ya. Mungkin itu saja buat sobat Teksir semua. Pesan Bang Teksir, tetap jaga harga servisan, ojo lali ngopi ya. Dan selalu berikan ya kinerja kita kepada user itu yang benar-benar sempurna. Jadi jangan terburu-buru, sebelum diberikan ke user HP itu dicek terlebih dahulu ya, itu lebih baik. Mungkin itu saja, sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.